Kisah tragis ini berawal saat aku dan suamiku, Mas Tino, memutuskan untuk pindah rumah. Hal itu terpaksa kami lakukan karena Mas Tino ditugaskan bekerja di kantor yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Kehidupan di Jakarta yang sudah sangat nyaman terpaksa harus kami lepaskan dan memulai kehidupan baru di Surabaya. Di Surabaya, kami menyewa sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Meski tak terlalu besar, rumah yang kami sewa cukup unik. Pasalnya, di rumah itu terdapat sebuah ruang bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang. Adanya ruang itu tentu sangat membantu kami untuk menyimpan barang-barang bawaan yang sangat banyak sekali. Setelah resmi pindah, aku sengaja membuat kue yang rencananya akan aku berikan ke tetangga sekitar. Perlahan, aku pun mulai kenal dengan tetangga-tetangga, khususnya yang berada di sebelah kanan dan kiri rumahku. Tetangga sebelah kanan rumahku bernama Pak Robi. Kebetulan beliau adalah ketua RT di lingkunganku tinggal. Tetangga sebelah kiri rumahku bernama Sally. Dia adalah seorang janda yang ditinggal suaminya, meninggal 1 tahun yang lalu. Bahkan aku sudah mulai akrab dengan Sally. Dia juga sering membantuku untuk membuat roti. "Mbak, kalau mau buat roti, nanti aku bantuin lagi," kata Sally. "Iya Sel, nanti aku kabari ya," jawabku. Meskipun hidup sendiri, Sally terlihat sangat bahagia. Dia tidak pernah sedikit pun terlihat sedih atau galau. Hidupnya seperti tak ada beban, lepas, dan bisa dikendalikan sesuai keinginannya. Tak hanya baik kepadaku, Sally juga sangat baik pada Mas Tino. "Ini tadi aku masak semur jengkol. Katanya kesukaannya Mas Tino," kata Sally sembari menyodorkan masakannya. Saat itu aku tak merasa curiga sedikit pun pada Sally. Aku menganggap apa yang dilakukan Sally adalah sebuah kebaikan kepada tetangga baru. "Mas, ini tadi semur jengkol dari Sally," kataku. "Wah, pasti enak banget ini," jawab Mas Tino. Ya, Mas Tino memang suka dengan semur jengkol. Suatu hari, Sally meminta bantuan Mas Tino untuk membenarkan pipa air yang rusak di rumahnya. Aku pun mengiyakan permintaan Sally tersebut. Tidak ada salahnya membantu tetangga yang sedang kesulitan. Singkat cerita, pipa air rumah Sally akhirnya sudah normal kembali. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mas Tino. Setelah pulang dari rumah Sally, Mas Tino terlihat sangat bahagia sekali. Aku belum pernah melihat Mas Tino sebahagia itu. Wajahnya terlihat sangat gembira. "Kamu kenapa? Bahagia banget pulang dari rumah Sally?" tanyaku. "Tadi Sally masak semur jengkol, enak banget," jawabnya. Aku tak ambil pusing saat mendengar jawaban Mas Tino. Pasalnya, dia memang sangat senang saat memakan makanan kesukaan tersebut. Namun, setelah kejadian itu, ada yang aneh dari sikap Mas Tino. Setiap kali Sally ada di rumah kami, Mas Tino terlihat sangat bahagia sekali. Dia juga sangat antusias dan selalu ingin berada bersamaku dan Sally. Saat itu, aku masih tak ambil pusing
dengan sikap Mas Tino. Pasalnya, aku yakin Mas Tino tidak akan tega mengkhianati kesetiaanku padanya. Singkat cerita, aku mendapat kabar bahwa saudaraku yang berada di Semarang, Jawa Tengah, dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, aku pun langsung izin ke Mas Tino untuk menjenguk saudaraku tersebut. Tapi Mas nggak bisa ikut, kerjaan kantor masih banyak, kata Mas Tino. Kamu fokus kerja aja, aku juga cuma sehari kok Mas, jawabku. Setelah mendapat izin dari Mas Tino, aku pun langsung terbang menuju ke Semarang. Sesampainya di sana, aku langsung menuju ke rumah sakit tempat saudaraku dirawat. Keadaan saudaraku ternyata cukup baik. Hal itu membuatku lega. Selain menjenguk saudara, aku juga bisa bertemu dengan ibuku di Semarang. Setelah 1 hari berada di Semarang, aku memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Aku sengaja membeli tiket pesawat dengan keberangkatan paling pagi. Aku sudah tak sabar ingin melihat wajah dan senyum manis dari suamiku tercinta. Sesampainya di bandara, aku langsung menuju rumah tanpa mengabari Mas Tino terlebih dahulu. Setelah tiba di rumah, aku kaget karena pintu rumahku tidak dikunci. Mas Tino di rumah, Mas Tino, teriakku. Tiba-tiba aku melihat Mas Tino lari dari ruang bawah tanah rumah. Kok nggak di kantor Mas? Dari ruang bawah tanah ngapain? Tanyaku. Iya nih, tadi pulang sebentar, mau ngambil barang di bawah, jawab Mas Tino. Namun tak lama terdengar suara langkah kaki lagi dari ruang bawah tanah. Siapa Mas? Terdengar suara seorang perempuan dari bawah. Tiba-tiba sosok Sally yang hanya memakai pakaian dalam muncul dari ruang bawah tanah. Saat melihatku, Sally langsung menutupi badannya dengan pakaian yang dia bawa. Apa-apaan ini Mas? Kenapa ada Sally? Kenapa dia nggak pakai baju? Kenapa Mas? Tanyaku sembari terisak. Mas Tino hanya terdiam, sedangkan Sally terus meminta maaf kepadaku. Dasar janda nggak tahu malu, teriakku. Tanpa banyak kata, aku langsung pergi meninggalkan rumah dan Mas Tino. Dengan penuh air mata, aku menuju ke terminal Purabaya. Aku langsung memesan tiket untuk menuju ke Semarang. Rasa sakit hati karena dikhianati membuatku ingin pulang ke Semarang untuk bertemu ibu. Setelah sampai di sana dan setelah pikiranku tenang, aku berencana untuk menceraikan Mas Tino. Menurutku, perselingkuhan adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Sekian.